Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Para pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya yang saya hormati dan seluruh para santri yang saya cintai, para jamaah yang ada di rumah masing-masing, semoga semuanya selamanya barokah. Pada pagi ini kita akan ngaji surat At-Taubah. Surat 9 ayat 102. Ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat ini turun setelah perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat sulit karena di musim panas
yang sangat panas, sehingga ada sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Tapi bukan munafik. Kalau munafik itu kan memang ngaku-ngaku Islam tapi nggak mau perang. Atau nanti kalau dengar orang Islam menang, pembagian harta rampasan perang, baru dia datang. Itu sama. Kalau ono santri wae kerja bakti, gak melok kerja engko wae sarapan teko. Nah, iku ya cek dulurane sing iku. Sing munafik itu. Nah, kalau yang ini enggak, males gitu loh. Ada riwayat yang nyebut 4 orang, ada riwayat yang nyebut 6 orang. Nah, tapi yang terkenal sahabat Nabi yang dekat Nabi itu ikut-ikut enggak mau perang alias males, itu namanya Abu Lubabah. Nah, ayat ini sebenarnya asbab nuzulnya kepada Abu Lubabah. Setelah Rasulullah dengan pasukannya berangkat perang, Abu Lubabah sama teman-temannya yang tidak mau ikut itu menyesal. Kalau bahasane Surabaya ya bocah kanca-kanca swara melok perang awake dhewe rokokan tok yang Madinah. Madinah iku kulone Madiun. Rokokan, cangkruan, gak enak ambek Rasulullah. Iki ku nak Rasulullah rawuh teko perang. Wah, jelas itu hukuman nih. Tapi akhirnya dia menyesal. Ketika nggak ikut berangkat itu menyesal. Akhirnya atas inisiatif Abu Lubabah sendiri, wis ngene, ayo kita mengikat diri di tiang Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah saya memang mencari tiangnya Abu Lubabah itu yang pernah untuk ngikat dirinya itu. Itu tempatnya, ya makanya jenengan semua santri Al-Jihadi mudah-mudahan ditakdirkan bisa haji semua. Nanti suatu saat masuk ke Raudhah, ya. Di Raudhah itu ada 2 pengimaman. Di sebelah mimbar, kalau menghadap ke kiblat sebelah kirinya mimbar, itu mihrab yang itu dibuat istilahnya itu para ulama itu mihrab Utsmani. Karena mulai Sayyidina Utsman menjadi khalifah itu ngimami tidak di mihrabnya Nabi, tapi di mihrab buat sendiri. Ya kalau bahasa sekarang barangkali su'ul adab atau gimana. Sehingga beliau buat sendiri mihrab itu. Tapi ya di Raudhah itu persis sebelah kirinya mimbar. Lah setelah mihrab Utsmani itu baru mihrab Nabi. Nah tiang itu di sebelah kirinya mihrab Nabi itu. Ada tulisannya di atas itu. Abu Lubabah. Jadi semua tiang itu ternyata ada sejarahnya. Dan itu diabadikan oleh pemerintah Madinah. Abu Lubabah waktu itu mengikatkan diri. Dan sama temannya 2. Yang 3 enggak mau. Nah yang 3 ini yang kelebu apa istilah balelo. Jadi orang balelo itu atau orang enggak manut
peraturan itu ya mulai dulu sudah ada. Makanya kalau ada santri terus gak gelem ngaji 3 kali diberi surat. Terus 4 kali ya suruh mengundurkan diri. Itu cek turunan itu. Ya memang santri kan harus punya peraturan. Kemarin Mas Alfian tanya niki pripun niki terus Abah Ikhwan kan jaluk pendapat Abah. Yes peraturan pondok itu tetap peraturan. Bedane pondok ambek kos-kosan. Jadi kalau 3 kali absen tanpa izin diberi peringatan. 4 kali tanpa izin ya harus mengundurkan diri. Kasarane ya ditokno wis ngono ae. Cuma kang bahasane halus mengundurkan diri. Ya dikeluarkan wis gak manut peraturane pondok. Jadi orang balelo ya apa balelo ya. Enggak manut aturan itu mulai dulu memang sudah ada. Nah sampean para santri insya Allah kalau ikhlas sampean mondok di Ajiat itu ikhlas. Niat golek ridhane Allah. Insya Allah nasibnya barokah. Masya pinter tapi gak manut peraturan pondok ya lebih baik mengundurkan diri pindah kos sepemulih. Insya Allah itu lebih selamat itu daripada catetannya ono santri ini tapi wonge gak nate yang pondok kan bingung catatan nih. Mulai kata kau bagi-bagi rahmat lu ndi ada iki mulai balik. Lu ya apa sih nggih mboten nate teng pondok. Ya wis, gak entuk rahmat. Abah ini pernah mondok 4 tahun sama sekali gak pulang itu pernah. Waktu mondok di Madiun itu. 4 tahun. Gak pulang sama sekali. Dan kalau lebaran itu cuma Abah tok di pondok. Semuanya pulang. Nah, rumahnya ya sekitar Madiun situ anak-anak. Abah akhirnya di dalam ladeni tamu-tamu buatkan minuman. Masya Allah. Makanya sama Mbak Yai waduh dekat sekali. Sangat dekat. Sing ngopeni Mbak Yai sholat jamaah mbek Mbak Yai. Tapi ada satu apa ya lakon urip tapi sampean gak oleh niru. Waktu itu karena Abah ini kan tukang nimbakno jeding. Jadi jam 3 itu sudah bangun. Makanya kalau sekarang mulai jam 3 bangun, jam 3:15 mulai mimpin tahajud. Ya sudah mulai kulino dulu sudah. Terus ngiseni jeding itu pakai sumur bor itu. Jeglak gitu. Santri liyane turu kabeh. Cek turu meng jantel lu. Nanti jedingnya penuh, Mbah Yai siram. Habis itu terus cetik geni. Enggak ada LPG itu ya. Kayu itu, pawon ya. Pawon. Gak murup-murup disebuli. Wah sampai double rasanya. Boleh loh saya itu waktu itu bayang no. Besok masuk gak ono. Masak banyu tuh masak apa itu namanya nasi terus ya apa ya dicupno terus mateng ternyata ya rice cooker itu sama dispenser kalau air masya berarti apa gitu ya rodok wali mulai dhisik bisa rodok ya sekarang wali murid jadi ternyata bayangan itu ada semua akhirnya terus nanti azan subuh azan. Jadi musolanya Mbak Yai. Mbak Yai itu kalau sholat di musola. Musolanya panggung. Bukan di masjid. Di masjid itu putranya. Gus Basit namanya. Azan. Mari azan terus lungguh. Menteni Mbak Yai sholat sunnah. Sawih. Hafal Quran banyak nih. Sawih. Saya dingkluk nembek turu. Nanti kalau mau komat itu disenggol. Komat. Mbak Yai kalau dawuh keras, komat, lurut dok. Begitu sholat subuh, iki sing aja ditiru.
Karena saya tahu Mbah Yai itu nak maca surat dawa. Mari waladhdallin aku lungguh. Terus turu gletak. Jadi ya selama di pondok itu jarang sholat subuh 2 rakaat itu jarang. Ya 1 rakaatnya gak jangkep. Untuk waladhdallin tok rakaat pertama terus turu gletak. Yang hebat itu siapa? Mbah Yai. Enggak diseneni saya. Makanya sekarang saya enggak pernah nyeneni santri. Sak karepmu bae turu sikilmu yang dhuwur ta. Sak karepmu. Karena eling Mbah Yai itu begitu sholat surat itu sampai saya keturun. Tidur ngeledak. Nanti Mbah Yai wiritan. Kalau santri mulai mau datang sorokan di musola, baru digugah. Tangi. Weh, ngono. Loh, sholat subuh gak sak rakaat iki mau. Teko waladhdallin tok. Terus saya tapi keluar gak ngaji. Ya, buatkan persiapannya Mbah Yai dahar. Minuman, Masya Allah. Saya yang terkenang itu apa? Yaitu yang menginspirasi apa? Loman. Mbah Yai itu kalau ngaji kan duduk gini. Santrinya depan santri. Ini meja menjalin. Sebelah kanan ini apa istilahnya itu? Jendela kecil. Jadi kalau ngasih minuman saya lewat jendela itu. Itu yang namanya wong mes itu antri sampai tuh tiap pagi. Wong mes mbuh teko ndi. Nah, Mbah Yai itu kalau ngasih duit enggak pernah lihat duitnya lah iku sing aku gak iso. Kleru sing abang kan ya gawat. Misalnya ngowahi siapa ini sing cilik siapa? Putra. Kleru sing abang, wah Putra langsung pencilaan. Muat tuh wis kabeh diborong, bakul-bakul cireng-cireng sak wonge dituku sampai Putra. Itu ngowahi duit itu ini kitab. Jadi jabut tok sut ngasih kan. Sut enggak pernah lah. Itu saya mikir ATM-nya Mbah Yai itu sudah ada. Belum ada ATM. Serut, ambil seret, terus gak pernah lihat seret. Yo bagiannya gak podo, wong mes iku. Terus baru saya ngerti, oh ditentukan oleh ati nih sing ngemis iku. Untuk sing akeh, untuk didin. Tapi diwehi semua. Ya Allah. Nah itu tadi cerita nyimpang sediluk. Masalah balelo tadi. Makanya sampean santri kalau kepingin barokah uripe. Nak mondok ya mondok temenan gitu loh. Ya saelek-elek abah ki ya ndongakno sampean ya tirakat ya riyadhah. Wong jenenge tanggung jawab. Wong tuane kan titip-titip mesti titip ya iya anak kula pun dikongkon napa man. Batinku dikongkon napa wong anake sampean turu tok. Aku ya nggih wis pun dikongkon napa mawon pun kersane teng pondok. Nggih, aku ya ngono nggih batinku ya turu anak sampean niku. Tapi kata omongnya bapakmu, sae aku ya ngono tok. Alhamdulillah Yai, sae nggih sae aku ya ngono. Padahal arek sing ndi ya karo aku. Apa meneh kok santri wedok tambah blas karo sing ndi. Nah, sahabat Nabi itu juga ada yang balelo. Yang dipimpin siapa tadi? Abu Lubabah. Akhirnya turun ayat ini. Wa akharuna, dan orang-orang lain. Ini yang dimaksud Abu Lubabah dan CS-nya tadi. Yang tidak mau ikut perang Tabuk tadi. Yang tarafu, mereka itu akhirnya mengakui bidunubihim, dosa-dosa dan kesalahan mereka. Terus mereka akhirnya mengikat di pintu, salah satu pintu Masjid Nabawi. Khalatu amalan sholihan. Sebenarnya walaupun Abu Lubabah maupun orang belom milik Mbah Lelo itu juga pernah melakukan kebaikan. Termasuk Abu Lubabah itu sebelumnya juga selalu ikut kalau ada perang-perang itu ikut.
Ya samalah santri sebenarnya juga banyak yang awal-awal anyar itu yo sholatnya tekun, jamaah tekun, ngajine tekun. Lah, engko nek mulai semester 5 munggah mulai. Apa meneh nak sing cewek itu mulai untuk pacar. Lah, wis. Wis kena pacar, masya Allah, wis jarang yang pondok. Akhirnya metu yang mall-mall, tapi gak nggo duit. Ya kon mlokam, aku wong pacar ya melarat. Ayo Dik yang mall, oke. Lah apa Mas ya mlaku wae. Dompetku ketinggalan. Ya wis, cewek ngono aja mbok terusno, Mbak. Ajur kon. Ajur wis. Wis alamat iku wis. Jadi pernah dulunya berbuat baik. Biasanya ya semester-semester 1, 2, 3 ini cik kutuk. Lah nak semester 8 ke atas wis tambah angel dicekel buntute. Wa akhara sayyi'a. Tapi juga akhirnya dia juga berbuat kesalahan. Jadi memang yaitu manusia. Makanya jenengan kalau mau ya. Di antara doa yang sering dipanjatkan itu ya Allah, semoga saya dibimbing bisa istiqomah ibadahnya. Harus sering itu. Orang yang ibadahnya istiqomah itu tanpa bimbingan Allah enggak bisa. Wong abot tahajud itu berat, jamaah itu berat. Tanpa bimbingan enggak bisa. Jadi di antara doanya begitu ya Allah. Dan itu saya lakoni memang. Semoga saya istiqomah ibadahnya. Istiqomah kebaikannya. Terutama ibadah kan kebaikan. Artinya ya kalau sudah kita ngelakoni sing api-api jok sampai kecampuran barang elek. Dan itu saya yakini tanpa bimbingan Allah nggak bisa. Mboten saged Bunda. Ojo ngandalno pintere, mbok ajur-ajur. Pinter ilmu itu kadang-kadang nak hati-hati iso sombong barang. Yang hebat itu ya bimbingannya Allah, pitulunge Allah. Asallahu ayyatuba alaihim. Nah ini. Ya sak elek-eleke wong niku nak ngakoni kesalahannya akhirnya oleh Allah tobatnya diterima. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kasusnya Abu Lubabah, ketika Rasulullah belum datang dari perang Tabuk itu sudah mengikatkan diri di tiang itu. Terus ngomong sama teman-temannya, saya tidak akan pernah melepaskan tiang ini dan jangan siapapun melepaskan kecuali Rasulullah. Sumbernya begitu. Sampai mati tak lakon. Karena ini sebuah kesalahan saya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk, akhirnya Rasulullah diberitahu, ya Rasul, Abu Lubabah sama temannya mengikatkan diri di tiang. Enggak mau dilepas siapa-siapa kalau enggak Rasulullah. Rasulullah jawabnya ya enteng. Ya itu kesalahannya Abu Lubabah dengan Allah, bukan dengan saya. Ya kalau saya enggak ada perintah dari Allah, ya enggak akan saya lepas itu. Saya enggak akan pernah melepas dia. Kecuali Allah memberitahu diterima tobatnya. Akhirnya turun ayat ini. Setelah turun ayat ini ya otomatis akhirnya Abu Lubabah ya dilepas oleh Nabi. Masya Allah ya. Makanya kita ini
Mudah-mudahan termasuk orang yang ditunjukkan oleh Allah. Begini loh, orang hidup itu tidak mungkin mulai lahir sampai mati tidak pernah salah, nggak mungkin. Dan kalau sampai ada orang merasa dirinya nggak pernah salah, itu setan malah, nggak mungkin. Rasulullah itu bedanya dengan kita. Kalau melakukan kesalahan langsung turun ayat, diperingatkan Allah. Berarti Nabi itu ya pernah salah. Cuma kalau kita itu kan gak ada yang bisa memperingatkan. Wong kita bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa yang bisa mengingatkan? Ya dirinya sendiri. Lah dirinya itu menjadi tahu karena ngaji. Karena ngaji. Makanya Masya Allah, kayak jenengan ngaji satu majelis sak dudukan ini kan lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau sampean mau males tahajud, males duha, sing seneng ngaji ae. Maksudnya ngaji itu ya selain baca Quran, ya ngoncei Quran, ngrungokne sapa sing ngaji. Nah itu pahalanya lebih besar itu daripada yang lain-lain kalau sunnah. Makanya sampean ojo ngremeno ngaji. Makanya peraturannya pondok 3 kali nggak ngaji Sabtu diberi surat peringatan, 4 kali dikeluarkan. Nah, di antara ya, hebatnya orang yang merasa bersalah, orang yang hidupnya merasa bersalah dan memang pasti pernah merasa bersalah. Itu yang pertama, orang yang hidupnya selalu istighfar, selalu merasa bersalah, itu hidupnya dicintai Allah. Itu yang pertama. Dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Apa ini bersyukur sama CKA, sama Umi Tin khususnya. Ini tab ini dibelikan sama Umi Tin ini 9.800.000. Sing gak ngantukan pen. Tapi ojo ngantukan. Tahajud tekun, ngaji tekun. Ini rizki tuh. Nah, saya akhirnya kan kalau membaca buku itu kan sudah nggak jelas apa ini. Matanya yang kiri ini sudah ada gangguan. Nah, dengan tab ini Masya Allah membantu. Ini siapa yang menemukan tab ini? Wong Amerika apa wong Yahudi tuh ini? Itu wong Islam. Ngono gembar-gembor saudara-saudara. Jangan sampai kita ini, wah, akhirnya numpak pesawat. Sing duwe pesawat pertama sing menemukan siapa? Wong Yahudi tuh. Melawet ini melaku apa? Mulai teko Surabaya sampai Mekah kan. Teko Lamongane mate bisa. Mbok ya wong ya aja rumangsa suci dewi. Koyok gak nate salah. Padahal yang dicintai Allah itu justru orang yang ngaku bersalah. Orang yang mau bertobat dan mensucikan dirinya. Bukan orang yang merasa dirinya paling suci. Masya Allah. Makanya hati-hati sampean. Karena mahasiswa ini kan, terutama yang semester awal itu mudah kena pengaruh aliran-aliran sing mau macam-macam itu. Hati-hati sampean. Makanya hidup itu kalau nggak punya guru spiritual bahaya memang. Wong koyo ngono. Masya Allah.
Jadi orang yang merasa bersalah, seneng baca istighfar, orang yang tobat itu ternyata memang betul-betul dialah yang dicintai Allah. Sampeyan lebokno nyang jero ati supaya gak gampang nyalahno wong, gak gampang ngelek-ngelek wong. Justru sing dilok-lokno mungkin malah yang dicintai Allah karena merasa bersalah. Tapi sing tukang ngelok-ngelokno iku ya enggak dicintai Allah, ayatnya jelas. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Makanya Gusmi itu punya majelis Quran namanya apa? Man taba. Man taba menjadi man tabe. Sing turu bentangi. Man tabe. Akhirnya ngiler. Yang kedua, ternyata ngaji itu kalau ditenani ya iso ndodok hati. Subhanallah. Yang kedua, orang itu kalau tobat, Allah akan membuka rizki yang baru. Jadi rizki yang sudah ada itu ditambahi lagi, barokahnya apa? Istighfar, bertobat. Barokahnya itu. Makanya saya ini tambah seneng ngaji. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, berarti menang didi. Astagfirullahaladzim. Ya tak gak usah dibanter-banter no. Biasanya cowok itu kan ngono. Nah enak cewek liwat no. Astagfirullah, Allah, subhanallah, Allah. Jare malaikat taekmu. Wong ati ini supaya diperhatikan sama cewek sing liwat iku. Malaikat loro ditulis apa? Taekmu. Lambene nek enek wong astagfirullah, subhanallah, Allah. Gue nak enek wong bidek kae meneng. Itu namanya tidak melazimkan istighfar. Jadi orang yang hatinya selalu istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan baginya kelonggaran dari semua keresahan. Nah ini terutama santri sing jomblo-jomblo. Sampai sing jomblo-jomblo kan sedih, susah. Untuk 3 bulan dipedhot. Kenalan maneh. Untuk seminggu sepurane Mas aku dijodhokno mbek wong tuaku mbek rabi mbek pakliku dhewe. Adek liwat WA. Akhirnya dia mulai komentar, sepunten ya Mas, ini takdir, kita harus sabar, kita harus ikhlas, dawuhnya apa kan harus bisa menerima kenyataan. Akhirnya sing lanang jawab suwingkat matamu. Jawab singkat tok, matamu. Sing wedok guyu. Makanya sampai anak duwe kasus ngono iku. Ya. Istighfar ae sing akeh. Nanti Allah akan memberikan kelonggaran dari semua kesusahan. Dan orang hidup itu enggak mungkin, enggak pernah susah itu enggak mungkin. Wis ta. Enggak mungkin. Semakin tinggi derajatnya ya di sampingnya itu ada saja yang selalu ya siap untuk susah. Itu gandengane banjir. Jadi kalau sampean merasa sekarang itu sukses, bahagia, nah di sampingnya itu ada kesusahan yang disiapkan Allah. Nah, supaya kuat bagaimana?
hilangkanlah kesombongan. Nanti pasti suatu saat susah itu datang, insya Allah kuat. Karena memang sudah enggak punya kesombongan sama sekali. Isini bersyukur dok. Alhamdulillah ya Allah. Nggih niki bae ujian kula Gusti. Nggih pun arek panjenengan wis rapi nggih pun. Mboten kula pikir tapi terus semaput. Gak dipikir tapi semaput. Sampeyan iki ayak-ayak wae. Masya Allah nggih istighfar. Dan istighfar itu enggak perlu banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya boleh lah. Biasanya kelompok torekoh itu kan memang jumlah. Kalau zikir kan punya jumlah. Jumlahnya sekian. Ya monggo. Tapi sebenarnya istighfar yang kalem, yang dihayati. Itu insya Allah ya jauh lebih menyejukkan. Astagfirullahaladzim. Embek mikir kesalahan nih. Astagfirullahaladzim. Sambil mikir dosa-dosa yang pernah diperbuat. Dan gak mungkin orang itu gak pernah dosa itu gak mau. Gitu loh. Nanti kalau sudah istighfarnya sudah masuk betul dalam hatinya. Ya kesulitannya sampean pasti nanti akan diberi kelonggaran oleh Allah. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Ini janjinya Kanjeng Nabi nih. Kalau istighfarnya itu tenanan. Setiap ada himpitan apa-apa selalu ada makhrajan. Jalan keluar. Dan begini nggih, ngapunten. Jenengan harus biasa berpikir, ya Allah, saya sekarang punya kesulitan ini. Dan Allah Maha tahu. Dan hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Dibiasakan itu. Ojo selalu menampilkan ilmunya, kecerdasannya. Apalagi itu di hadapan Allah ya dinyek mbek malaikat. Kon iki akeh iso ngene melete mulele. Akeh iso ngene yu. Kaya kon. Nah, gitu. Makanya harus selalu dibiasakan. Semua kesulitan itu hanya Allah yang bisa memberi jalan keluar. Yang paling indah ini yang ketiga ini. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Allah. Kan banyak setelah lulus sarjana kepingin golek kerjaan. Kan banyak. Apalagi sudah ditantang sama ceweknya. Mas, kapan sampean ke rumah bapakku nembung aku? Ya apa ya dia? Adek kukur ini. Ya apa ya? Ya Allah. Lho sampean siap apa enggak? Lho rabine siap ngopeni ini sing gak patek siap. Ya Allah. Jare ceweke sepurane Mas, ana sing luwih siap timbangane sampean. Nangis. Allah, sampean cobalah dibiasakan ini loh. Wong ini wis gak mungkin salah toh ini. Wong ini petunjuk Rasulullah hadis Ibnu Majah. Jadi betul-betul ini petunjuknya Allah. Sampean kalau ribet urusan rizki, ribet masalah, perbanyak saja apa? Istighfar. Ya terutama kalau sendirian, malam hari, mau tidur. Astagfirullah ya Allah. Embek angen-angen dosa. Kan mesti ketok kabeh dosa itu. Enggak pernah hilang dari ingatan dosa. Terutama ya. Barangkali pernah sampean membentak orang tua.
Mungkin waktu sampean membentak itu wong tuane gak ngomong apa-apa. Tapi catune nyangati itu gak iso ilang. Ya mungkin bagi sampean biasa, tapi bagi orang tua sampean wah, ngelarakno temen itu. Nah, itu harus diingat terus. Astagfirullah. Nah, itu. Saya ini selama hidup bentak orang tua itu sekali. Tapi ke bapak saya, bukan ke emak saya. Memang yang ahli riyadhah itu emak saya. Waktu itu bapak saya nyeneni emak gitu kasusnya itu. Nyeneni emak. Dan saya udah besar ini, tapi ya sebelum beliau meninggal tentunya. Di mobil saya waktu itu saya ajak keluar berdua, bapak emak, terus saya nyopir. Terus bapak getak emak gitu loh. Terus saya tak getak bapak. Begitu tak getak medek, Allah, Masya Allah. Itu terngiang yang sampai sekarang. Semoga Allah mengampuni. Dan semoga orang tua saya ya diampuni oleh Allah. Enggak bisa hilang itu. Padahal cuma sekali tok saya bentak. Itu pun yang menurut saya sudah benar. Karena bapak saya bentak emak saya. Akhirnya saya bentak. Masya Allah. Lah terus saya bayangno sampean. Sing saiki rodok wani mbek wong tuwa itu ya apa? Iso ilmu manfaat lho tekan ndi, rezeki ya angel kesumpet. Makanya sering-seringlah istighfar. Yang ketiga, orang yang senang istighfar atau taubat itu dia sedang menuju surganya Allah. Oke. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Akhirnya masuk surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Khususan atas nama yang hakika Naomi Himika Saraswati binti Bayu Aprilianto. Semoga hakikatnya diterima Allah dan Naomi menjadi anak yang sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Yang kedua Muhammad Aska Maulana bin Iwan Iswahyudi. Semoga akikahnya diterima Allah dan yang diakikahi menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketiga atas nama Hajah Siti Badriah binti Sahal. Semoga akikahnya diterima Allah dan yang diakikahi menjadi orang yang sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Hasbi min su'ali ilmuhum bi hajati. Hajat kami ya Allah
walaupun hanya satu ayat yang kami pelajari. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan menjadikan kami orang yang mendapat pitulungnya Allah, dan semuanya akan selalu diberi petunjuk oleh Allah. Hasbi min su'ali ilmu hajati. Semoga seluruh jamaah dimanapun berada dan keluarga besar Dasa, keluarga besar Kota Surga, dan seluruh para donatur Al-Jihad grup seluruh Indonesia, semoga hajatnya dikabulkan Allah. Hidupnya selalu ditulungi oleh Allah. Hasbi min su'ali ilmu bihajati ya Allah. Anak-anak kami, santri kami, anak yatim kami, anak-anaknya jamaah, semoga dibimbing Allah menjadi minas sholihin, minas sholihat, manfaat, barokah fit dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, sudah dimatikan.